Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Salsa Sabin Nurdin dengan NIM 300101008. Izin melakukan instruksi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Dr. Sela, dokter sedang berjaga di Rumah Sakit Pusat Presiden hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Budi apa? Untuk usianya berapa tahun, Pak? 40 tahun. 40 tahun. Untuk alamatnya di mana, Pak? Di Jalan Aceh. Oke, Bapak di sini dengan nomor telepon medis 23001 ya, Pak. Oke, Iya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada area kemaluan Bapak. Mungkin agak sedikit tidak nyaman, tapi Bapak jangan khawatir, sekarang saya akan minta kediaman tersebut. Sebelumnya Pak sudah dengan siapa? Oke, dengan Ibu ya, Bu. Dengan Ibu ya, Pak. Oke, Bu, boleh masuk ya, Pak. Di sini juga saya tambah sama perawat saya. Sebelumnya Bapak udah pipis? Udah berapa kali, Pak? Udah 3 kali. Oke, di sini pasti udah pipis dalam 3 kali. Saya itu silakan berdiri, silakan berbaring ya, Pak. Oke, di sini pasien dalam keadaan berbaring. Kemudian kita sedang terlebih dahulu menggunakan handspoon dan cuci tangan menggunakan sabun dan keringat menggunakan handuk. Lalu kita pakai hand gloves. Oke, pertama di sini kita palpasi dulu pada area suprapubik pasien untuk menentukan kandung kemihnya distensi atau tidak. Baiknya di sini tidak distensi, di mana urinnya dia tidak ngumpul. Kemudian kita lihat dari area kemaluannya, kita inspeksi dan palpasi daerah inguinal untuk mengetahui adanya limfadenopati atau tidak. Oke, di sini udah. Setelah itu kita inspeksi juga pada kulit area pubis untuk melihat lesi kulit. Untuk melihat lesi kulit, kutu beserta telur kutu pada rambut pubis. Setelah itu kita bisa juga minta pasien untuk berdiri untuk melihat adanya heri atau tidak dengan kita memasukkan jari melalui leher-leher skrotum ke area korda spermatika. Dan Bapak punten boleh mengajan. Oke, di sini kita lihat apakah ada massa teraba atau tidak. Setelah itu kita bisa inspeksi dari penis sama masih dalam saat tadi berdiri, kita minta untuk lagi berbaring lagi dalam keadaan supinasi. Kemudian Bapak agak boleh mengangkang. Oke, baik, di sini ada pasien dalam keadaan litotomi. Kemudian kita cek batas penisnya untuk melihat apakah adanya lesi pada kulit atau tidak, dan juga vesikel atau tidak seperti erosi, ulkus, dan penyakit Peyronie. Setelah itu kita lakukan palpasi pada batang penis, apakah adanya plak, fibrosis yang keras. Apakah atau tidak seperti contoh dari penyakit Peyronie. Baik, di sini tidak ada. Setelah itu kita lihat kalau misalnya pasiennya belum disunat, kita bisa lakukan kalau kulupnya dibuka atau ke arah kranial. Kita lihat untuk melihat apakah adanya metitis, cairan, lesi, dan kelainan bawaan seperti hipospadia dan epispadia. Setelah itu, kalau misalkan ada cairan uretra, maka kita perhatikan dari jumlahnya, warna, konsistensi. Kemudian kalau misalkan nggak ada cairan, maka kita harus dipijat dengan lembut di area penisnya untuk melihat apakah ada cairan atau tidak. Oke, setelah itu kita jepit penis dengan ibu jari telunjuk di arah jam 11.12. Kita lihat adanya stenosis mesos atau tidak, atau intralesis seperti kutil di area sekitarnya. Oke, di sini tidak ada. Setelah itu kita lakukan pengambilan spesimen. Itu di sini kita menggunakan dua jenis swab. Itu ada yang buat gonorrhea sama yang buat ada yang buat chlamydia traumatis, sama ada yang trichomonas vaginalis. Nah, di sini kita gunakan dulu yang chlamydia trachomatis. Itu menggunakan swab seperti kapas. Ini kayak bahannya wol gitu ya. Kemudian kita masukkan lidi kapas pada uretra dengan masukkan sekitar kalau kita masukkan sekitar 5-10 detik. Kemudian kita masukkan ke dalam media untuk kita nanti lakukan pemeriksaan PCR. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan Trichomonas vaginalis, itu ambil sama swab tadi, ambil ke uretra, kemudian kita ambil. Setelah itu jika sudah diambil, kita simpan ke media objek glass.
gosok-gosok dengan campurkan dengan NaCl. Gosok dengan NaCl. Ya, masukkan NaCl ceritanya. Setelah itu kita tutup dengan penutup dari si objek kelas, dan jangan lupa dinamakan menggunakan spidol. Baik, di sini Tuan Budi usia 40 tahun. Setelah itu nanti kita lakukan pemeriksaan di laboratorium. Setelah itu kita cek juga apakah ada dia ini simetris atau tidak, apakah terdapat adanya eritema, lesi, dan seperti kista sebaceous dan hemangioma. Oke, tidak ada. Setelah itu kita kalau kita periksa pada testisnya, di sini kita palpasi secara hati-hati untuk mengetahui apakah ukurannya ini disempit atau tidak, kemudian apakah ini ditekan, indurasi ataupun ada massa yang padat. Ya, baik, di sini normal ya, nggak ada kelainan tersebut. Kemudian kita lakukan transluminasi dengan ruangan, pastikan pencaharaannya gelap dan kita menggunakan sampo. Kita arahkan ke belakang skrotum, kita lihat apakah terdapat adanya kista seperti hidrokel ataupun spermatokel. Oke. Tapi nggak ada massa padat dan juga tumor. Kemudian kita akan palpasi pada sini, ada ya, normal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dari epididymis, kita palpasi ukuran, nyeri. Baik, apa ada nyeri nggak, Pak? Enggak ada. Kita rasakan perabaannya, apakah dia terdapat adanya penebalan atau tidak. Setelah itu kita lakukan korda spermatika, palpasi korda spermatika dengan kedua jari kita dan jari telunjuk, kita palpasi teraba atau tidak apa adanya penebalan, juga kita lihat kelembutannya dan simetris atau tidak pada kanan dan kiri. Setelah itu kita cek juga bagian perianal, kita bisa melakukan inspeksi daerah perianal untuk mengetahui apakah adanya lesi seperti kutil, vesikel, erosi, ulkus, dan apakah ada cairan atau tidak. Kalau misalnya temukan cairan, kita tentukan juga dari jumlah, kemudian warna dan konsistensi. Dan kalau misalnya ada, kita lakukan anoskopi. Baik, alhamdulillah, untuk pemeriksaan sudah selesai. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin sebelumnya nanti kita selimutin juga sebelum kita melakukan pemeriksaan untuk menutup area atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.